Cinta tidak mengenal asal-usul. Jaap Koens, seorang pemain biola asal Belanda, jatuh cinta dengan musik gamelan saat perayaan Natal di Pura Pakualaman, Yogyakarta pada Desember 1919. Semenjak itu ada semangat sains dan penjelajahan dalam setiap misinya untuk mencari, mendokumentasikan, dan merefleksikan musik Nusantara. Sepanjang 1919 hingga 1934, Koens telah menjelajahi negeri pelosok dari Aceh sampai Papua. Koens memang bukan perintis penelitian musik tradisi Nusantara. Namun dia peneliti pertama yang terjun langsung dalam mendokumentasikannya dalam bentuk foto, suara, dan film. Saat dia mendokumentasikan musik-musik tradisi Nusantara pun, saat itu sudah ada kesenian tradisi yang punah atau nyaris punah. Koens pernah menyerahkan 1.000 koleksi alat musik dari Seantero Nusantara kepada Batavia Asjegenootschap yang kini menjadi Museum Nasional. Nusilisabilia Studiantin, Staf Museum Nasional Indonesia, yang menemukan sebagian harta karun peninggalan Koens. Seketika Nusi merasa kagum karena ada orang asing yang begitu antusias, tekun dan teliti mendokumentasikan musik-musik Nusantara. Ada semacam love-hate relationship antara saya dan Jaap Koens, ujar Nusi dalam acara bincang redaksi 44 cerita sampul dan selidik edisi Maret 2022 Jaap Koens. Rencana Bebunyian Nusantara. Acara ini digelar National Geographic Indonesia bersama Museum Nasional Geographic Indonesia pada Senin malam, 14 Maret 2022. Satu sisi dia adalah penjajah dalam tanda kutip, tapi di sisi lain dia berkontribusi besar dalam mendokumentasikan dan mengenalkan musik tradisi kita. Jaap Koens datang ke Nusantara ketika VOC telah menancapkan kuasanya di wilayah kolonial yang dinamai Hindia Belanda ini. Banyak penelitian Jaap Koens terkait musik tradisi juga dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkenalan Nusi dengan Jaap Koens terjadi ketika ia ditugaskan oleh Kepala Museum Nasional untuk mempelajari semua alat musik yang tersimpan di Museum Nasional. Banyak alat musik tradisi Nusantara di Museum Nasional yang hanya dicatat namanya, tapi dangkal, dan sedikit sekali penjelasannya. Alat-alat musik itu tidak diketahui bunyinya, cara memainkannya, fungsinya, hingga penggunaannya di masyarakat setempat. Melalui proses pencarian data mengenai alat-alat musik tradisi ini, Nusi kemudian berkenalan dan belajar etnomusikologi kepada Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog dari Universitas Sumatera Utara, USU, yang tinggal di Cinere. Dari Rizaldi inilah Nusi kemudian diperkenalkan dengan buku tulisan Jaap Koens yang berjudul Hindu-Javanese Musical Instruments. Saat membaca buku Jaap Koens inilah Nusi terkejut karena di dalam buku ini terdapat data alat-alat musik yang sebagian tersimpan di Museum Nasional. Dari situlah Nusi kemudian mencari tahu lebih banyak informasi mengenai Jaap Koens hingga ke Belanda dan Jerman. Di Belanda, Nusi menemukan banyak arsip mengenai Jaap Koens di University of Amsterdam. Dia menemukan fakta bahwa Jaap Koens telah memberi banyak warisan berupa koleksi musik tradisi Nusantara kepada Batavia Asjegenootschap Museum Nasional. Membaca riwayat sang etnomusikolog, Nusi juga bisa membayangkan betapa Koens yang sarjana hukum pun memiliki rencana hasrat dan menggebu terhadap musik, khususnya musik tradisi Nusantara. Jaap Koens kagum sekaligus jatuh cinta pada bunyi musik gamelan, sampai-sampai dia menulis surat kepada Raden Mas Sorjo Soparto, kelak Mangkunegara 7. Seingat saya belum pernah melihat atau mendengar sesuatu pun yang ekspresinya begitu seragam. Musik, nyanyian, gerak-gerik, warna dan garis begitu selaras satu dengan yang lain, tulisnya. Di Jerman, Nusi berhasil mendengar rekaman berbagai musik tradisi Nusantara yang didokumentasikan Jaap Koens dalam silinder lilin dan piringan hitam. Sebelum ada kaset ataupun CD atau DVD, orang-orang dulu biasa merekam suara dan musik dengan silinder lilin atau piringan hitam. Saya merinding mendengarkan rekaman tahun 1920 sampai 1930. Dan itu bentuk rekaman pertama karena silinder lilin itu kan teknologi rekaman pertama yang ada di dunia, kata Nusi. Doni Fernando, fotografer National Geographic Indonesia, juga terkesan dengan alat-alat musik tradisi yang dipelajari Jaap Koens. Doni secara khusus tertarik dengan triton, alat musik tradisional dari Papua yang terbuat dari kulit kerang dan dimainkan dengan cara ditiup. Sejauh yang saya tahu, Jaap Koens hanya pernah terlihat di potret. Dengan memegang dua alat musik, yakni biolanya dan triton, kata Doni, Jaap Koens memang dikenal mahir memainkan biola selain piano. Selain triton, tifa setinggi 1,6 meter juga menarik perhatian Doni. Doni juga memotret kemegahan alat musik khas Maluku dan Papua ini, dan bahkan menjadi gambar sampul.
Majalah National Geographic Indonesia edisi Maret 2022. Pemotretan dan penulisan kisah Jaap Koens ini dilakukan secara khusus untuk memperingati Hari Musik Nasional yang ditetapkan setiap 9 Maret. Kisah dan foto-foto mengenai Jaap Koens dan alat-alat musik tradisi Nusantara ini dapat disimak di edisi terbaru Majalah National Geographic Indonesia edisi Maret 2022. Bagaimana pendapat Semeton? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar